Setelah kekalahan debat di sepak bola, netizen Malaysia ini debat masalah kemiskinan antara Indonesia dan Malaysia. Masih 400% lebih banyak yang kaya di Indonesia ya guys. Mereka ini nggak menghitungnya seperti itu. Indonesia jadi kelinci percobaan Bill Gates. Jadi ambil lah ya. Nggak kamu malu ya kakek? Terpindah ke Malaysia. Malaysia itu negeri yang makmur ya. Negeri kita lebih makmur, Haris. Jakarta yang makmur, bukan di sini. Tak boleh ya. Aku malas cakap negara mana yang buat ni. Tapi kalau betul geng, orang Indonesia lebih kaya daripada orang Malaysia, pemerintah kita nggak akan mencoba untuk mencari investor untuk kepada rakyatnya untuk menjadikan kelinci percobaan geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video ya geng ya. TikToker ataupun orang Indonesia ini tidak mengakui fakta bahwasannya negara kita jauh lebih miskin daripada negara Malaysia. Katanya negara kita adalah negara lebih kaya daripada negara Malaysia, geng, seperti itu. Dan dia mengcompare ataupun membandingkannya dengan Winter Olympics. Bos, angka kemiskinan dibandingkan dengan olahraga mana nyambung, bos? Malah dia membandingkan tentang dapatnya piala dan piagam dan lain sebagainya, geng. Aduh, pelik ini orang, geng ya. Faktanya, bos ya, di negara kita itu masih banyak ketimpangan daripada di negara Malaysia, bos. Contohnya saja seperti Aisyar kali itu hari ya, geng ya. Aisyar kali saja mengatakan susahnya mencari orang susah yang betul-betul susah di negaranya sendiri daripada di negara Indonesia. Kalau di negara Indonesia sangat gampang, bos. Dan banyak influencer ataupun TikToker ataupun orang-orang yang telah datang ke Malaysia ataupun yang udah bekerja di Malaysia itu sudah merasakannya sendiri. Kenapa sampean tidak terima dengan fakta dari Bank Global Dunia? Itu pernyataan dari Bank Global Dunia bahwasannya peringkat kemiskinan di negara kita itu nomor 2, bos. Kenapa dia tidak menerimanya, geng? Gak usah geram sendiri Ikinya, geng. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng. Sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, komen, and share-nya. Apa-apa benda, silakan komen di bawah. Janji, jangan gaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Tetangga kita bilang kita hanya unggul di sektor sepak bola aja. Di sektor lain mereka semuanya unggul ya guys. Ini adalah ranking perolehan medali emas di Olimpiade ya guys. Di urutan pertama ada Thailand dengan 11 medali emas. Di peringkat 2 ada Indonesia dengan 10 medali emas ya guys. Kita lihat tetangga kita ya guys. Tetangga kita berada di urutan 11 yaitu 0 medali emas. 0 medali emas. Mereka bersanding dengan Timur Leste, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Di sektor ini aja mereka tidak ada apa-apanya. Sangat jauh unggulnya dengan timnas Indonesia. Sektor ini mereka sangat jauh tertinggal dengan Indonesia. Masuk 3 besar aja tidak bisa ya guys. Butuh 1 medali emas aja tidak mampu. Tapi mereka bilang Indonesia sangat tertinggal dengan mereka di sektor manapun kecuali sepak bola. Ini contohnya ya guys. Setelah kekalahan debat di sepak bola, netizen Malaysia ini debat masalah kemiskinan antara Indonesia dan Malaysia. Oh, beda jauh ya kemiskinannya. Indonesia 60%, Malaysia 1,3%. Tapi coba kita bandingkan kekayaannya. Coba kita hitung ya guys. Jumlah rakyat Indonesia 285 juta jiwa. Yang kaya itu 113 juta jiwa. Coba kita bandingkan dengan Malaysia ya guys. Malaysia itu yang kaya hanya 34,6 juta. Jadi masih 400% lebih banyak yang kaya di Indonesia ya guys. Mereka ini nggak menghitungnya seperti itu. Jadi kalau mau hitung-hitungan orang kaya di Indonesia dan Malaysia, masih jauh kayaan orang Indonesia. Jadi paham mente ya.
Facebook. Jadi Bang. gimana menurut kalian? Tulis di komen. Duh, abang. Pasca Bill Gates ke Indonesia, Amerika keluarkan kebijakan travel warning ke Indonesia. Jadi Trump ini ngasih tahu ke warga Amerika itu jangan ke Indonesia dulu gitu ya. Kenapa ya? Karena Indonesia mau jadi tempat uji coba vaksin. Wow, kalau gagal bisa di zombie semua gitu. Nah, Indonesia tuh parah ya guys ya. Udah rakyatnya diperes pajak, mau dijadiin zombie pemerintah. Uji coba gila, kalau gagal gimana? Uji coba gila, ke monyet aja uji coba, masa ke manusia. Indonesia akan jadi tempat uji coba vaksin TBC yang dibuat Bill Gates. Coba, linki percobaan nih. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Gates Foundation, Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 7 Mei 2025. Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pendiri Microsoft sekaligus filantropis Bill Gates sedang mengembangkan vaksin TBC. Dia menyebut, Indonesia akan menjadi salah satu tempat uji coba vaksin TBC tersebut. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu dengan Bill Gates, terutama beliau sedang kembangkan vaksin TBC. Untuk dunia, Indonesia akan jadi salah satu tempat yang akan diuji coba, ujar Prabowo. Indonesia jadi kelinci percobaan Bill Gates. Jadi gini, miliarder dunia pendiri Microsoft Bill Gates baru aja mampir ke Indonesia nih. Doi diajak jalan-jalan sama Prabowo buat ninjau program makan bergizi gratis. Dengar-dengar sih, Bill Gates yang sekarang fokus di dunia filantropi ini mau ngasih bantuan ke Indonesia. Taunya dari kabar terbaru, Indonesia bakal jadi tempat uji coba vaksin TBC dari Bill Gates. Hal ini disampaikan sama Pak Prabowo di Istana Kepresidenan Rabu 7 Mei kemarin. Kalau betul geng, orang Indonesia lebih kaya daripada orang Malaysia, pemerintah kita nggak akan mencoba untuk mencari investor untuk kepada rakyatnya untuk menjadikan kelinci percobaan geng. Satu ya bang ya. Abang mengkomparkan yang miskin di Indonesia 170 juta jiwa. Nah, sedangkan di Malaysia 34 juta ya bang ya. Kalau bang itu kemiskinan itu kalau dijadikan negara seperti negara Malaysia, jadi berapa negara bang? 4-5 mungkin ya, 6 ya 5 negara bang. Bayangkan seperti itu bang. Waduh, abangnya nih kok gak masuk akal. Dan itu fotonya tadi itu bukan dari data global, namun data dari Facebook. Ya Allah ya Rabbi bang. Sampai segitunya bang, tidak terima dengan fakta bahwasalnya memang negara kita ini adalah nomor 2, bisa-bisa nanti jadi nomor 1 bang, kayak gitu. Makanya kita itu sebagai rakyat Indonesia harus menekan kayak gitu. Kenapa pejabat kita ini tidak bisa seperti pejabat di negara Malaysia yang mensejahterakan rakyatnya, dan investor masuk bukan menguji coba menjadi rakyatnya tuh menjadi kelinci percobaan bang. Nah, abangnya ini harus dikasih betul kayak geng. Betulkah orang-orang Indonesia ini kaya, namun banyakkan juga orang Indonesia yang telah tahu tentang negara Malaysia itu ingin pindah juga jadi warga negara Malaysia geng. Ambil lah ya. Dan miskin, dan kamu miskin malu gak? harta, miskin adat ya. Lihat. Ditolong, dimalingin. Orang kena musibah biasanya ditolong, ya tidak. Woi. Keluar. Woi. Kamu ini. Instan. Woi. Api kamu keluar. Ya, kemudian meminta untuk jasa foto dan teman-temannya. Uang parkir. Berapa uang parkir? 20. 20 ya? Oke, kasih 20 sayang. 50. Bukan 20.000 kan tadi, katanya 20.000. Tidak, 50. 50.000. Oke. 50.000 dik ya? Oke, kasih. Awalnya saya udah negosiasi, oke, saya nanya foto dengan si kuda berapa? Katanya 50.000. Ya sudah 50.000. Tapi pas kita udah mau bayar, Jadinya 75. oh bukan 50. Kan Bapak foto sampai 25. Oh gitu? Oh nambah. Yowe, siap. Padahal Cuma pindah ke? Ya. Kita pindah ke Malaysia. Malaysia itu negeri yang makmur ya. Negeri kita lebih makmur, Haris. Jakarta yang makmur, bukan di sini. Kita ini di pelosok Kalimantan. Siapa yang peduli? Di Malaysia. Pati awak Aceh dan Malaya. Cuba berka. Dari Korang faham tak apa yang dicakap tu?
Ya aku faham sikit je. Dia cakap kami orang Aceh ni nak duduk di Malaysia. Kami tak mengaku kami warga Indonesia. Okey guys, kawal kelahiran. Gubernur cadang mandulkan lelaki miskin. Beri RM130 sebagai insentif. Wow. Dah mandul dapat 130. Weh, berbala ke tidak weh? So yang kaya boleh lah, yang miskin tak boleh lah. Aku malas cakap negara mana yang buat ni. Tapi macam tak adil. Macam adil. Aku pun tak tahu. So cuba korang komen lah. Bagus tak insentif macam ni? Apa pendapat korang? Cuba korang komen. Jadi hari ini teknologi yang kita butuh, tahun 2000 uangnya capeknya semua dari pemerintah. Tapi yang jadi problem sekarang adalah kebetulan hutang jatuh tempo di 2025 tuh sekitar 800 triliun. Gitu. Yang kedua, Prabowo menyatakan akan memberikan makan gratis yang jumlahnya 400 triliun. Jadi ibaratnya kalau hitung-hitungan hanya 12.200 triliun itu hanya untuk makan siang dan bayar utang, terus gimana APBN itu? Nah itu pemikiran daripada masyarakat dan juga investor pastinya. Ambisi Indonesia menjadi salah satu produsen baterai kendaraan listrik menemui berbagai hambatan dan tantangan. Di tengah gembar-gembor transisi energi dan semangat hilirisasi, investor asing justru mulai menarik diri. Kalian tahu nggak, kenapa banyak investor asing lebih pilih buka pabrik di Vietnam daripada di negara kita sendiri? Ini bukan soal upah murah, bukan soal pasar, bukan soal tenaga kerja, tapi soal mindset pemerintahnya. Orang Indonesia berbondong-bondong pengen kerja di Malaysia. Karena Malaysia menurut Gordon cuma 1,3%. Kita ngomong dunia nyata. Tidak ada orang Malaysia yang bercita-cita, oh saya begitu lulus saya pengennya kerja di Indonesia. Pemirsa, investasi digital yang masuk ke Malaysia berhasil mendorong ekonomi negara tersebut. Yang terbaru ada perusahaan Oracle yang berencana investasi sebesar 6,5 miliar dolar atau sekitar 99,31 triliun rupiah untuk mendirikan fasilitas layanan cloud pertama di Malaysia. Raksasa teknologi asing seperti Google, Microsoft, dan ByteDance berinvestasi besar-besaran di Malaysia untuk membangun AI dan pusat data. Indonesia kemana? Memang tidak bisa dipungkiri ya geng ya. Banyaknya investor-investor asing ini yang kabur dari negara kita dan memilih menanam modal di negara jiran Malaysia. Itu di TV nasional Indonesia udah banyak beritanya, geng ya. Dan buat abangnya yang tidak terima dengan fakta tentang global dari dunia bahwasannya negara kita nomor 2 termiskin di dunia dan Malaysia tidak termasuk nomor 10-nya, dan kata abangnya apa rakyat kita lebih kaya daripada rakyat Malaysia, dan kenapa pemerintah kita menarik investor ke Indonesia untuk rakyatnya menjadikan vaksin kelinci percobaan, Bang. Nah, itu jawab Bang ya juga ya. Tidak seperti negara Malaysia, Bang. Rakyatnya nggak disuruh jadikan kelinci percobaan, Bang. Rakyat Malaysia tidak disuruh menjadi kelinci percobaan. Malahan banyak peluang pekerjaan di negara Malaysia, Bang. Sampai orang Indonesia ingin berbondong-bondong untuk bekerja ke Malaysia. Itu fakta, Bang. Kayak gitu, Bang. Kalau Abang comparekan ya, geng ya. Abang comparekan dengan Olimpik dan lain sebagainya. Aduh, Bang, please, Bang. Mentalitinya bukan tentang Olimpik, Bang. Itu olahraga, cabang olahraga. Ini tentang kesejahteraan rakyat dan kebanyakan orang miskin di negara kita, Bang. Dan orang miskin di negara Malaysia. Kayak gitu, Bang. Bukan orang Malaysia itu bukan dengki ataupun benci, namun prihatin kepada orang saudara-saudara kita yang berada di negara kita, Bang. Kayak itu bukan benci ataupun mengejek, namun mereka itu netizen Malaysia ataupun orang-orang Malaysia ini prihatin kepada keadaan kita, Bang. Itu perlu Abang ketahui juga ya, geng ya. Oke, geng, ikinya mungkin sudah kasih paham abangnya. Kalau tidak paham lagi, kalian boleh tonton ulang-ulang sampai paham apa arti video ini. Yang tidak paham lagi, boleh skip, tak payah komentar yang bukan-bukan. Nanti Anda koyak sendiri, sakit hati, sakit jantung, langsung masuk kubur. Allah menteri ya, geng ya. Oke, geng, ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.